Selamat sore sahabat Bawaslu. Hari ini edisi spesial ngulik Pilkada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan di Gunung Pegat, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Selamat menikmati kegiatan ngulik. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Saat ini sambil menikmati sejuknya udara di Gunung Pegat, yaitu destinasi wisata di Desa Karangasem, Kecamatan Bulu. Di sini kita bisa melihat pemandangan yang cukup jauh. Mungkin Kabupaten Sukoharjo semuanya bisa terlihat dari sini. Nah, kita hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada warga yang sudah hadir, berkenan hadir di sini. Dan acara hari ini adalah ngulik, ngobrol unik seputar Pilkada. Nah, adapun hari ini, apapun yang akan kita perbincangkan adalah seputar kampanye. Nah, sudah hadir di sini bersama kita Bapak Bambang Muryanto, STMH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, Bapak Suyanto, Sarjana Pertanian dari Ketua Panwasam Kecamatan Bulu. Salam sehat Pak semuanya. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Sesuai tahapan Pak. Ini saya ke Pak Bambang dulu. Hari ini mungkin dimulai tahapan kampanye. Saya pernah bertemu dengan seorang pemula, artinya pemilih muda yang hari ini, artinya saat ini sudah bisa memilih. Nah, di sana kok dia, ketika saya tanya, bagaimana Mbak kampanye saat ini? Bagaimana Pilkada hari ini? Mas, kampanye itu apa? Nah, mohon didefinisikan dulu Pak Bambang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kampanye dalam definisi secara umum adalah memperkenalkan visi, misi, dan program dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sekaligus selain visi, misi, program, kampanye juga memberikan informasi lainnya seperti jargon dan nomor urut dan lain-lain yang terkait secara umum definisi dari kampanye. Kemudian metodenya Pak, ini seperti apa? Kampanye itu mungkin ya nanti juga ada bentuk-bentuk atau bahan-bahan, tapi saya ingin tahu metodenya dulu. Ya, ada beberapa metode ya terkait dengan definisi kampanye. Jadi kurang lebih ada 7 metode kampanye, yaitu kampanye tertutup, kampanye terbuka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, debat paslon, terus iklan kampanye dan kegiatan lain. Tetapi di masa pandemi ini, kegiatan lain ini kan bisa berupa perlombaan, basar, pengobatan. Untuk di masa pandemi COVID-19 ini, untuk kegiatan lain ini dilarang untuk dilaksanakan. Untuk kampanye terbuka, bagaimana saat ini di tengah pemerintah juga mengkampanyekan pencegahan pandemi corona? Nah, bagaimana dua hal ini bisa disandingkan? Artinya kampanye bisa berjalan, tapi pencegahan COVID juga bisa berjalan pula. Kampanye terbuka ini biasanya kalau mungkin masyarakat awam itu mengenalnya kampanye terbuka ya, tapi kalau di undang-undang adanya adalah rapat umum. Rapat umum ini juga dibatasi ketika tidak diperbolehkan dalam status ketika daerah tersebut statusnya KLB atau PSBB. Yang diperbolehkan adalah pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas ini pun jumlahnya dibatasi maksimal 50 orang. Oke, kampanye terbatas.
dengan jumlah peserta 50 orang. Itu artinya ketika kampanye terbatas itu dilaksanakan di tempat seperti apa sehingga jumlah 50 orang itu bisa terpenuhi di sana. Misalnya di rumah warga atau rumah siapa, yang artinya di gedung, kalau gedungnya tuh sebenarnya muat 500 kok cuma 50 orang batasannya itu. Ya. Jadi boleh saja mau di rumah warga, mau di gedung pertemuan, mau di lapangan pasangi kajang gitu. Yang penting batasan maksimal 50 ini, dan itu pun sebelum pelaksanaan kampanye itu juga harus memenuhi protokol kesehatan, termasuk di situ harus menyediakan tempat cuci tangan dan ada pengukur suhu dan juga pengaturan jarak. Nah, protokol kesehatan tetap menjadi hal yang utama dalam pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini. Oke, artinya kesehatan masyarakat itu paling penting, Pak ya? Betul. Kesehatan Gini, dan keselamatan. Oke, begini. Masyarakat atau peserta kampanye yang datang itu kadang itu tidak melihat kontennya apa, ini yang kampanye siapa, tapi ada yang pengen datang ke kampanye itu hanya pengen melihat konser musik. Nah, keramaian seperti itu apakah saat ini di tengah pandemi seperti ini masih bisa diterapkan, Pak? Untuk konser musik atau pertunjukan performing art gitu tidak diperbolehkan. Itu kegiatan lain dalam kampanye yang dilarang tadi, Pak. Jadi yang diperbolehkan itu kalau kita baca di PKPU 13 itu cuma ada 6: pertemuan terbatas, tatap muka dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan kampanye, dan debat publik. Saya kira itu. Dan untuk selain itu semuanya dilarang. Oke, sekarang kampanye tentunya memakai bahan, ada yang berubah bahan. Nah, bahan kampanye itu kan ada dua, Pak ya, yang difasilitasi KPU, ada juga yang dibuat oleh paslon. Nah, bagaimana itu, Pak Bambang, terjemahannya? Jadi untuk bahan kampanye ini ada beberapa jenis ya, termasuk itu kaos, payung, itu masuk bahan kampanye, flyer, poster, terus leaflet, pamflet. Nah, semuanya ini boleh diadakan oleh pasangan calon, tetapi ada yang juga yang difasilitasi KPU. Untuk yang difasilitasi KPU ini ada 4 jenis: flyer, poster, pamflet, dan leaflet. Nah, untuk pembuatan dari KPU kemarin disepakati yang akan difasilitasi KPU sejumlah 75.000 buah, dan pasangan calon itu boleh menggandakan atau memperbanyak itu sebanyak sejumlah KK yang ada di daftar pemilih. Jadi kalau kita hitung rata-rata dari 662.000, jadi kalau kita bagi 2 gitu ya, jadi nanti kira-kira bahan kampanye yang boleh digandakan oleh pasangan calon itu sekitar 300.000 gitu. Masih ke di bahan kampanye itu artinya bahan-bahan kampanye yang boleh digandakan atau dibuat oleh paslon itu, Pak ya. Kalau dalam bentuk lain, misalnya ini kan musim hujan, nanti muncul payung atau jas hujan, atau mungkin karena hampir pergantian tahun nanti ada juga kalender. Boleh itu diperkenalan. Boleh. Jadi kaos, payung, terus kalender ini juga termasuk bahan kampanye. Nah, itu jadi juga boleh digandakan oleh pasangan calon, dan ini tidak dibatasi limitasi jumlah ya. Berbeda dengan flyer, poster, leaflet maupun pamflet tadi yang dibatasi jumlah dan ukurannya juga ditentukan sesuai dengan peraturan. Oke, kita beralih ke Pak Yanto. Pelanggaran terhadap bahan kampanye
Nah itu kira-kira seperti apa terjemahnya Pak Trianto? Harganya, penyebarannya, atau bagaimana di dalam pengaturannya? Nggih, makasih Mas Widiatno nggih. Terkait dengan pelanggaran bahan kampanye itu ada beberapa hal. Yang pertama, bahan kampanye dibagikan pada saat bukan jadwal kampanye. Jadi misalkan di Kabupaten Sukoharjo ada 2 calon, kemudian pada saat hari ini misalkan jadwalnya calon A, terus besok jadwalnya calon B. Nah, calon B ini membagikan bahan kampanye pada saat kampanye calon A. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian bahan kampanye yang telah disampaikan oleh Mas Bambang tadi, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, itu tidak boleh dipasang di tempat-tempat umum. Artinya bahan kampanye itu hanya boleh disebarkan atau dibagikan kepada pemilih. Ada beberapa kasus di Kecamatan Bulu ketika pemilihan legislatif kemarin. Jadi ketika ada kampanye dari salah satu calon legislatif tertentu, itu dia berkampanye di dalam pasar. Kemudian dia juga membagikan bahan-bahan kampanye kepada penduduk ataupun warga masyarakat yang ada di sekitar pasar itu. Akan tetapi ada beberapa tim kampanye dari salah satu calon legislatif itu menempelkan stiker-stiker di gedung ataupun toko-toko yang ada di pasar itu. Nah, itu merupakan sebuah pelanggaran. Dan hal seperti itu merupakan kewenangan dari seorang pengawas untuk mencegah. Jadi pencegahan paling utama Mas Widi, sebelum kita melakukan penindakan, pencegahan akan selalu kita lakukan ketika kita melihat indikasi pelanggaran tersebut. Jadi itu Mas Widi yang bisa kami sampaikan terkait dengan larangan-larangan bahan kampanye yang sudah panjenengan aturkan tadi. Oke, terima kasih Pak Yanto. Kembali Pak Bambang, bahan kampanye, pemasangannya bahan kampanye itu bagaimana teksnya Pak Bambang? Monggo. Bahan kampanye itu tidak dipasang ya, jadi itu istilahnya dibagikan kepada pemilih. Dan seperti yang disampaikan Mas Yanto tadi, selain bahan kampanye dilarang di tempat umum, itu juga dilarang di tiang-tiang listrik, white area, jembatan, dan lain-lain. Itu dilarang untuk ditempeli bahan kampanye. Jadi bahan kampanye ini lebih kepada pemberian informasi kepada pemilih, jadi tidak untuk ditempel. Kalau dipasang ini APK. Nah, APK ini kan jelas macamnya, baliho, spanduk, umbul-umbul. Nah, ini dipasang di tempat-tempat yang diperbolehkan. Ada larangan juga tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Ini yang kadang sulit membedakan mana APK, mana bahan kampanye. Tapi kalau dari bahan pembuatannya ini sebenarnya mudah sekali untuk dibedakan. Itu Mas. Oke, artinya bahan kampanye itu dibagikan, dibawa pulang untuk keperluan dipasang di rumah. Betul. Bukan ya, dipasang di bukan tempat umum. Betul, tidak dipasang di tempat umum. Apalagi mungkin tempat ibadah gitu ya, ada poster dipasang di tempat ibadah. Nah ini kan juga salah, dan itu sebuah pelanggaran. Bisa dikatakan nanti pidana itu pelanggaran kampanye di tempat ibadah. Kebiasaan seperti yang Pak Yanto katakan tadi, biasanya itu di pasar, sisanya itu yang dibagikan ditempelkan di tembok-tembok. Kadang di jembatan ada bo atau loading-loadingnya itu juga dipasang stiker atau apapun. Nah, Mas Yanto, mekanisme penyebaran bahan kampanye itu biasanya di mana saja, Mas?
Iya. Terkait dengan mekanisme pembagian ya ataupun penyebaran, jadi memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh calon pasangan bupati dan wakil bupati dan juga tim kampanyenya ketika akan menyebarkan bahan kampanye. Yang pertama tentunya bahan kampanye harus dalam keadaan bersih. Kemudian yang kedua, petugas yang membagikan bahan kampanye kepada masyarakat itu harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi itu wajib, karena kalau pada PKPU nomor 10 tahun 2020 terkait dengan pelanggaran protap COVID, itu kewenangannya kan sebenarnya kalau di PKPU nomor 10 PPK dan PPS ya Mas ya. Tapi kalau terkait dengan PKPU nomor 13 tahun 2020 itu kewenangan sudah masuk dalam ranah Panwas Kecamatan dan juga PPS kalau di tingkat bawah. Tapi kalau tingkatnya lebih atas ya otomatis Bawaslu Kabupaten dan di atasnya lagi. Yang sehingga syarat nomor 2 itu harus terpenuhi. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan itu, maka dari Panwas Kecamatan, kemudian teman-teman dari BPD itu berhak memberikan peringatan tertulis. Hanya saja yang kita bayangkan, tadi saya bincang-bincang sama Mas Bambang, ketika kita harus mengawasi sebuah kegiatan kampanye, walaupun itu hanya penyebaran kampanye, apakah kita juga harus nenteng print, nenteng alat-alat yang nanti akan kita gunakan untuk memberikan peringatan tertulis ketika ada pelanggaran protap kesehatan. Nah tadi Mas Bambang juga sudah bincang-bincang pada kita, dan kemungkinan nanti akan ada rencana untuk membuat template Mas ya. Jadi untuk meringankan beban dari Panwas Kecamatan dan juga BPD, mungkin rencana akan dibuat template, kemudian juga di situ ada form A-nya, yang sehingga nanti kita sebagai Panwas Kecamatan dan juga rekan-rekan kita yang ada di bawah, itu nanti ketika memberikan peringatan secara tertulis itu langsung, tidak memerlukan waktu yang banyak. Gitu Mas Widi. Pak Bang, ada bahan, tentunya ada tim yang menyebarkan. Nah, bagaimana tim kampanye ini terbentuk dan bagaimana dia proses penyebaran itu seperti apa? Ya, jadi sewaktu pasangan calon bupati dan wakil bupati ini mendaftarkan diri di KPU, salah satu syarat pencalonan adalah adanya tim kampanye. Tim kampanye ini strukturnya dari kabupaten sampai desa itu ada, dan sudah kita informasikan ke jajaran kita terkait dengan tim kampanye di masing-masing wilayah. Dan kita juga sudah komunikasikan dengan tim kampanye tingkat kabupaten untuk pelaksanaan di daerah untuk berkoordinasi baik itu dengan PPK maupun dengan Panwas di masing-masing wilayah, baik itu Panwas desa maupun Panwas kecamatan. Artinya PPK harus tahu soal ini Pak ya? PPK juga sudah tahu terkait dengan tim kampanye, karena kan ini untuk koordinasi bareng ya, kerja bareng. Karena pemilu itu terlaksana karena ada penyelenggara dan peserta. Nah, penyelenggara itu kan KPU, jajarannya sampai bawah, Bawaslu, jajarannya sampai pengawas desa. Dan tim kampanye ini juga dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Ini saya kira tidak mungkin kan ketika ada permasalahan di masing-masing desa harus berkoordinasi dengan tim kampanye di kecamatan, kan nggak mungkin, nggak efektif juga. Dan tim kampanye di tingkat desa ini sudah ada semua dari tim kedua pasangan calon, itu sudah ada timnya sampai di tingkat desa.
Oke, terkait bahan kampanye tadi untuk situasi pandemi, ya, mungkin pembatasannya itu bisa nanti pas hari tenang yang berbentuk masker otomatis harus bersih semua. Nanti takutnya masyarakat salah mengartikan ke TPS masih pakai masker paslon tertentu. Terus juga tim ses mungkin juga saksi itu masih memakai masker pasangan calon dan lain sebagainya, ataupun dari partai pengusung dan lain sebagainya. Seperti itu tindakan-tindakan masyarakat seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya satu pertanyaan saja. Jika ada salah satu pasangan calon itu memberikan ibarat seperti jaket yang harganya sangat mahal, itu diperbolehkan atau tidak? Begitu saja, terima kasih. Oke Pak Bambang atau Mas Yanto, ini ada dua pertanyaan dari Waka, cukup bagus pertanyaannya. Yang pertama, bahan kampanye yang berbentuk masker ataupun hand sanitizer, bagaimana nanti batasannya? Terus ketika bahan kampanye itu di hari coblosan atau di masa tenang masih terpakai, nah bagaimana tindakan kita sebagai pengawas? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tim kampanye membagikan jaket yang harganya 200.000? Ini bagaimana terjemahnya? Monggo. Oke, terima kasih. Mungkin saya biar nanti adil saya jawab satu-satu ya. Nanti saya satu, Mas Yanto satu. Ini saya jawab yang kedua saja. Terkait dengan bahan kampanye ini, apapun itu bentuknya, ini ada di pembatasan harga, limitasi harganya. Jadi tiap item bahan kampanye ini maksimal ketika mungkin dikiaskan itu maksimal harganya adalah 60.000. Ketika itu kaos, payung, terus masker, hand sanitizer itu tidak boleh melebihi dari harga 60.000. Dan ketika ada pelanggaran tersebut, otomatis nanti akan ada pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi ini penanganannya nanti Panwas menyampaikan hasil pengawasannya kepada PPK ataupun PPD menyampaikan kepada PPS, dan PPS ataupun PPK ini yang memberikan peringatan kepada tim kampanye untuk menarik bahan kampanye yang melanggar tadi. Itu teknisnya. Monggo untuk selanjutnya yang Tahan dulu Mas Bambang. Jadi yang memberikan peringatan itu malah PPK, begitu Pak? betul, terkait pelanggaran administrasi ya, beda. Jadi ini harus dibedakan karena ini pelanggaran administrasi, beda ketika pelanggaran protokol kesehatan. Kalau pelanggaran protokol kesehatan ini Bawaslu beserta jajarannya diberi kewenangan sesuai dengan PKP 13. Kalau pelanggaran administrasi misalkan bahan kampanye yang melebihi harga, bahan kampanye yang dipasang di tempat yang salah, ini sebenarnya kita memberikan hasil pengawasan ini kepada PPK dan jajarannya untuk diberi peringatan dan menarik bahan kampanye tersebut. Jadi bahan kampanye yang harganya melebihi angka yang ditentukan bisa ditarik, begitu Pak? Monggo Mas Yanto untuk yang pertanyaan pertama. Iya, makasih. Ini tadi pertanyaan dari Pak Yono ya, dari Pak Yono ya. Marjono. Oh, Pak Marjono, ya. Saya coba jawab Pak Marjono ya. Terkait dengan bahan kampanye, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Bambang ya. Kemudian tentang apakah tim kampanye diperbolehkan untuk membuat
ataupun berkreasi membuat bahan kampanye dengan bentuk masker atau mungkin hand sanitizer ataupun yang lainnya. Jadi itu bisa. Jadi walaupun di PKPU itu tidak diatur, akan tetapi di peraturan gugus COVID itu diperbolehkan. Jadi tidak masalah. Hanya yang akan menjadi masalah ketika nanti pada saat pemungutan suara itu digunakan untuk memberikan hak suaranya. Jadi ketika sudah pada masa tenang, tentunya baik alat peraga kampanye, APK ataupun bahan kampanye itu harus bersih dari lingkungan. Dalam artian di semua lingkungan, baik itu lingkungan TPS ataupun lingkungan yang lainnya. Apalagi ketika nanti pada saat pencoblosan. Jadi itu tidak diperbolehkan. Karena apabila menggunakan masker dengan branding salah satu calon, itu otomatis sudah ada indikasi pelanggaran, ya tentunya pelanggaran kampanye di luar jadwal. Jelas itu malah pelanggaran pidana yang nantinya bisa dilakukan penanganannya oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan jajarannya di tingkat bawah. Gitu Mas Widi. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Tio Sowaloyo dari Tiaran, Kecamatan Bulu, akan menyampaikan atau bertanya kepada narasumber dari Bawaslu Kap atau Panwassam mengenai dua pertanyaan tadi, yang alat bahan kampanye yang kan maksimal 60.000 untuk membedakan atau menganalisis masyarakat atau pengawas kecamatan atau pengawas desa, bahan kampanye itu di atas 60.000 menganalisisnya gimana? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau ada masker dan dipakai untuk mencoblos, ternyata masyarakat tidak membawa masker yang lain, apakah dari KPU atau Bawaslu menyediakan untuk itu? Padahal itu harus memakai masker dan pencegahan COVID. Itu pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada dua pertanyaan lagi dari Pak Tio Sowaloyo. Beliau ini pengusaha bekicot, Pak. Iya, betul. Begini pertanyaannya. Yang pertama, hal apa yang membedakan dari bahan kampanye yang harganya, artinya yang di bawah aturan yang dipakai, 60.000 ke bawah. Nah, hal apa yang membedakan di situ, Pak? Ya, mungkin kita bisa lihat dari bahannya ya, kualitasnya itu kan bisa. Dan selain itu, karena setiap bahan kampanye yang diadakan oleh peserta pemilu atau tim kampanye ini pasti akan dilaporkan ke KPU, termasuk pembayarannya. Nah, ini nanti dari situ ketika ditemukan dan Panwas di desa tidak tahu, nanti otomatis itu akan menjadi PR bagi KPU untuk memberikan peringatan dan menarik bahan kampanye. Dan bukti penarikan bahan kampanye ini harus ada berita acaranya yang dilakukan oleh tim kampanye. Itu yang pertama. Terus yang kedua, begini, terkait penggunaan masker. Kemungkinan ada dua hal ini. Begini, mungkin ketika ada pemilih datang ke TPS itu membawa masker yang ada gambar, atau tidak membawa masker. Nah, yang dimaksud mungkin di situ ada fasilitas masker enggak gitu? Ya, karena ini pilkada di masa COVID, nanti KPU akan menyediakan 1 masker, 2 kaos tangan, itu pasti. Dan semuanya ini sekali pakai. Jadi nanti
ketika ada pemilih yang datang ke TPS tidak membawa masker akan diberi masker oleh KPPS, dan juga diberi kaos tangan plastik karena itu juga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sudah disediakan, jadi walaupun nanti sudah bawa masker, ada logonya atau tidak bawa masker, pasti sudah disiapkan. Tetapi lebih bagusnya kita juga melakukan pencegahan. Bawaslu pasti dan jajarannya akan melakukan pencegahan kepada seluruh stakeholder, baik tim kampanye maupun pemilih, untuk memakai masker dari rumah yang tidak ada logo pasangan calon. Itu Mas. Oke Pak Bambang dan Mas Yanto, mungkin ini sudah sore dan sebelum ditutup saya ingin berucap terima kasih kepada para warga yang berkenan hadir di acara ngulik hari ini. Namun sebelumnya nanti Mas Bambang atau Mas Yanto memberikan pernyataan penutup. Nah, kalau istilah Inggrisnya closing statement. Monggo Pak Bang dulu. Saya dulu. Terima kasih. Jadi sesuai dengan persetujuan pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu bahwa Pilkada 2020 ini bisa dilanjutkan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Ini yang paling utama. Dan yang kita harapkan seluruh stakeholder, baik itu penyelenggara, peserta maupun pemilih, harus memperhatikan atau mematuhi terkait dengan protokol kesehatan. Nah, ini yang paling utama, dan saya harapkan semuanya mematuhi terkait dengan protokol kesehatan tersebut, karena ada sanksi-sanksi yang akan diberikan ketika seluruh stakeholder, baik itu penyelenggara, peserta maupun pemilih, ketika tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu aja, terima kasih. Monggo Pak Yanto. Terima kasih. Terkait dengan materi pada sore hari ini, yaitu bahan kampanye, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Bambang terkait dengan bahan-bahan kampanye. Nah, kenapa bisa jumlahnya itu banyak sekali bahan kampanye? Karena memang sesuai dengan definisi bahan kampanye, yaitu benda atau bentuk lain yang di situ ada visi misi, program, kemudian dari calon bupati dan wakil bupati untuk memberikan sesuatu hal yang terkait dengan istilahnya itu ajakan dan lain sebagainya, yang sehingga nanti visi misi dan program melalui bahan kampanye itu bisa diterima oleh masyarakat, baik masyarakat sebagai pemilih ataupun masyarakat dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Kemudian saya juga sepakat dengan Mas Bambang terkait dengan protap kesehatan, karena penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati ini pada masa pandemi, yang sehingga protap kesehatan harus benar-benar kita tegakkan, yang sehingga untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Sukoharjo khususnya tidak akan menjadikan klaster baru untuk wabah pandemi COVID-19, Mas Widi. Begitu. Oke, terima kasih Pak Bambang dan Pak Yanto. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, jangan lupa tetap protokol kesehatan, dan like, subscribe, dan ding lonceng. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Minarno, Kepala Desa Karangasem, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.
Saat ini saya berada di Gunung Pegat, destinasi wisata baru bagi Desa Karangasem khususnya dan Kabupaten Sukoharjo pada umumnya. Kenapa gunung ini dinamakan Gunung Pegat? Karena gunung ini berpisah dengan gunung yang satunya, yaitu di sebelah selatan sana, tapi itu masuk Desa Tiaran, Kecamatan Bulu. Namun juga tidak ada yang bisa menceritakan apakah dulu pernah bersatu sehingga kemudian jadi cerai dan dikatakan Gunung Pegat. Tapi yang pasti karena berpisah antara gunung yang sebelah utara dan sebelah selatan, akhirnya dinamakan Gunung Pegat. Kemudian wisata ini baru dibuka tahun kemarin, sehingga belum begitu tertata dengan baik, karena memang baru taraf pembangunan dan step by step kami lakukan pembenahan agar bisa menjadi tempat wisata yang nyaman.